Ini juga ya dari Singapura dari, Ibu Nola Salman. Bisa bergabung bersama kami Ibu Nola Salman? Assalamualaikum Ibu Nola Salman. Untuk bisa memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah dapat berkesempatan bersama di seminar UIN Raden Lampung. Yang saya hormati seluruh keynote speakers dan moderator serta panitia. Salam kenal dari saya di Singapura. Sebenarnya dari Singapura ada dua, saya dan teman saya, Pak Hanafi. Tapi saya mewakili saja. Saya sangat setuju sekali dengan Prof. Dr. Muhammad Mukri tentang sanksi yang diadakan untuk supaya dapat mengkontrol pandemik ini dan sehingga kita kembali ke keadaan yang sedia kala, paling tidak mengurangi suasana COVID-19. Yang saya ingin tanyakan adalah solusi apa yang diberikan oleh pemerintah setempat ketika mereka memberikan sanksi terhadap masyarakat, dan kita tahu masyarakat Indonesia kebanyakan mereka juga memerlukan atau membutuhkan sesuatu dari resesi ekonomi yang sekarang terjadi, sehingga mereka sedikit berdegil, kalau bahasa Melayunya sedikit berdegil ya, memberontak dengan keadaan sekarang sehingga tidak mengikuti arahan dari pemerintah tersebut, sehingga arahan-arahan ini hanya sebagai arahan saja yang seperti Prof katakan tadi, sehingga tidak menjadikan satu ketakutan untuk mereka tetap mengkontrol kondisi COVID-19 tersebut. Bahkan mereka merasa dengan masih sholat di masjid, dengan tidak mengikuti aturan harus tidak sholat di masjid. Kalau kita di Singapura, saya gambarkan, kita punya 71 masjid di Singapura yang beroperasi, dan hampir ke semua masjid, bukan hampir, keseluruhan masjid ditutup, dan kita di sini disebutnya circuit breaker. Jadi keperluan per rumah itu hanya dilakukan oleh satu orang saja yang keluar rumah untuk membeli makanan, dan orang-orang tua yang 65 tahun ke atas itu dibantu oleh anak-anak mereka untuk membelikan makanan, dihantar hanya di depan rumah saja. Jadi tidak boleh satu alamat yang bukan satu alamat berkomunikasi dekat gitu. Nah, ini gambaran maaf. Ini gambaran yang ada di Singapura. Jadi setiap radio menjadikan peran penting untuk azan di rumah, dan juga MUIS Singapura, Mufti juga memberikan peranan penting untuk mengingatkan masyarakat Muslim yang ada di Singapura. Jadi mungkin yang tadi saya tekankan adalah solusi dari pemerintah itu sendiri ketika memberikan sanksi. Kalau kita memahami bahwa ghaniyah, orang-orang kaya yang di Indonesia, saya percaya mereka bisa turun langsung memberikan sesuatu kepada fakir miskin yang ada di Indonesia dalam memenuhi perut mereka. Tapi apa yang terjadi kan tidak mencukupi. Contoh ya, di Riau juga bahkan dari pihak parlementer mereka mengatakan uang tidak cukup untuk membantu masyarakat miskin di Riau gitu. Ini yang saya lihat, yang saya baca, yang saya dapat langsung tahu juga. Dan kembali lagi kepada Prof. Dr. Muhammad Mukri, terima kasih banyak atas kesempatannya. Itu saja daripada saya, Nola Salman dari Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nola Salman dari Singapura sudah bergabung bersama kajian virtual kami ya Ibu. Nah baik, sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian karena memang Prof. Mukri agendanya itu sangat cukup banyak ya, sehingga beliau tadi meminta izin untuk meninggalkan forum terlebih dahulu. Nah oleh karenanya pertanyaan Ibu Nola Salman
akan direspon oleh Bapak Profesor Nur Haidi Hasan. Silakan. Dan juga nanti Terima dilanjutkan kasih Pak Prof. mungkin Nur contohnya Haidi. juga nanti direspon oleh Bapak Saifuddin Juhri begitu ya, contohnya seperti apa di Cina dan lain sebagainya. Monggo dipersilakan kepada Prof. Nur Haidi Hasan. Terima kasih. Ya, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah berusaha keras untuk mengantisipasi berbagai dampak dari COVID-19 pandemik ini. Kita mengalokasikan 405 triliun rupiah ya. Di antaranya itu bantuan sosial kepada masyarakat. Masing-masing masyarakat menerima 1,8 juta dibagi 3, 600 ribu, 600 ribu, 600 ribu. Di beberapa provinsi yang sudah dinyatakan dalam status PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ya tentu memang tidak cukup ya, ada saja kekurangannya tapi kemampuan negara seperti itu. Nah, tapi juga kehebatannya di Indonesia ini organisasi masyarakat sivil termasuk organisasi keagamaan ya, itu berlomba-lomba melakukan mobilisasi dana filantropi dari masyarakat untuk disalurkan kepada orang-orang miskin. Jadi berbasis RT, RW, desa, organisasi, kecamatan, dan segala macam itu sekarang berjalan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat. Jadi apalagi semasa bulan puasa ini banyak sekali misalnya disediakan drive-thru buka puasa. Jadi mereka yang merasa perlu mengambil paket berbuka puasa dengan sepeda motor langsung terus gitu, diawasi dari jarak yang cukup jauh ya. Ini Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah diantaranya itu bekerja keras dengan berbagai macam bantuan sosial. Kemudian para tokoh masyarakat, artis-artis juga mengelola dana yang cukup besar ya, miliaran rupiah untuk disalurkan kepada orang-orang miskin. Saya kira daya tahan, resiliensi masyarakat Indonesia terhadap bencana itu luar biasa hebatnya. Dulu kita tahu ada bencana tsunami di Aceh, gunung berapi, kemudian earthquake ya. Kemudian bencana itu udah biasa dan kita selalu survive. Jangan disamakan dengan Singapura. Itu Singapura negara kecil, 5 juta penduduknya dan semuanya digerakkan oleh negara, state driven. Semuanya dikomando ya, diarahkan oleh negara. Tidak boleh berbeda. Indonesia nggak bisa melakukan itu. Misalnya masjid-masjid ada berapa juta dan tidak bisa mengontrol semuanya. Tapi di balik ketidakmampuan Indonesia untuk mengontrol seperti di Singapura itu sebenarnya berkembang kedewasaan masyarakat sivil. Masyarakat sivil kita itu mature sekali. Saya sudah buktikan juga di dalam riset saya sebelumnya bahwa kemampuan Indonesia menghadapi radikalisme dan terorisme itu bukan karena kehebatan negara di dalam mengembangkan taktik kontra terorisme, kontra radikalisme, tetapi sebagian besarnya karena peran masyarakat sivil yang menutupi kekurangan negara. Ini terjadi dalam konteks COVID-19 pandemik ini. Jadi saya kira Indonesia lebih hebat dari Singapura to a large extent ya karena kekuatannya bertumpu pada masyarakat sivil itu. Kalau di Singapura begitu negaranya tidak bisa melakukan apa-apa lagi, habis itu masyarakatnya. Saya kira begitu. Jadi kita memang punya lingkup yang terlalu luas, 270 juta penduduknya ya. Kita menyadari bahwa itu tidak bisa dilakukan secara sistematik ya dengan skala yang sebagaimana dilakukan oleh Singapura. Itu Mbak Puri. Baik, terima kasih Prof. Nur Haidi Hasan atas responnya. Selanjutnya juga akan direspon oleh Bapak Ahmad Saifuddin Juhri. Bagaimana sih Pak contoh-contohnya di Cina seperti itu? Nah, silakan Bapak Ahmad Saifuddin Juhri diperkenalkan untuk merespon pertanyaan dari Ibu Nola Salman, Singapura. Ya, terima kasih Mbak Muri, moderator. Jadi ada beberapa contoh yang memang kita tidak bisa membandingkan dua negara itu secara apple to apple ya. Tapi ada hal satu yang positif, sekiranya bisa diadaptasi, kita bisa mengadaptasinya. Kalau di sana itu memang setiap kebijakan itu pasti ada turunan dan pasti ada sanksinya. Jadi misalnya kebijakan kecil saja, sekarang ini kan masuk ke waktu yang bisa karena sudah mulai belajar normal, normal secara penuh. Tapi di sana kehidupan sekarang yang di masyarakat adalah
kehidupan normal lagi, kemana-mana kita harus pakai masker, kita harus berjaga jarak antara satu sama lain. Ketika kita pakai masker, maka kita tidak akan keluar dari komplek apartemen misalnya, karena apartemen itu pasti ada komunitas-komunitas yang relawan yang biasanya untuk mengontrol atau mengawasi masyarakat. Di Wuhan misalnya beberapa hari yang lalu sudah sekitar 1 bulan yang lalu sudah dibuka lockdown-nya. Itu saja tidak sepenuhnya kehidupannya sudah bebas. Karena apa? Karena masyarakat di sekarang sudah masuk ke kehidupan normal, dia masih tetap ada kontrol-kontrol yang itu untuk mencegah COVID-19 ini terjadi lagi di gelombang kedua. Itu yang paling dikhawatirkan pemerintah sana. Pemerintah sana setiap kali ada kebijakan pasti ada sanksinya, sehingga kita tidak kasih, seperti misalnya ada keluar tidak boleh tanpa masker, karena kalau tanpa masker otomatis harus kembali ke masing-masing. Kalau tidak dia akan sanksi. Selesai, silakan juga ada sistem kredit sosial. Kredit sosial itu tapi juga ada. Kalau di Indonesia mungkin diterapkan dengan kredit sosial itu. Jika ketika masyarakat bisa melanggar ketentuan yang sekiranya itu tidak bisa dipidana, itu bisa lewat kredit sosial. Misalnya setiap ketika kita punya akun sosial di chat atau di Weibo atau di itu kita harus memakai KTP asli. Dan itu ada kredit poinnya. Ketika kita memposting sesuatu yang sekiranya melanggar norma sosial, tentang stabilitas sosial, itu kita pasti kredit poinnya menurun sampai nanti habis. Ketika nilainya habis, maka nomor KTP kita yang sudah simpan nama itu tidak bisa melakukan beli tiket online, misalnya beli tiket transportasi publik seperti kereta api, pesawat dan sebagainya. Itu sangat menyusahkan bagi mereka. Karena ketika mereka sudah kredit poinnya habis, mereka tidak bisa perjalanan dengan transportasi publik, mereka tidak bisa menyewa apartemen atau bahkan membeli apartemen. Sehingga sanksi sosial itu sangat ketat dan sangat itu ditaati oleh mereka, karena itu juga. Tapi kita susah sekali di pedesaan. Sehingga di bawah itu ada berhenti di atas saja, di pedesaan kan itu seperti normal saja. Masih banyak orang yang memakai masker, dan sebagainya. Gitu, Mbak. Lebih. Sedang tidak baik ya? Ya, gimana Mbak? Halo Mbak? Iya Pak, kita terganggu oleh sinyal Pak Ahmad Saifuddin. Oh iya, kayaknya Kali Pak. Gimana Mbak? Halo? Iya Pak, bagaimana Pak? Sinyalnya sangat mengganggu sekali ya Pak ya. Kita sampai Mbak Uri. Bagaimana Prof? Putus-putus ya. Sampai jam berapa diskusinya? Iya, kita sudah selesai pada dasarnya untuk pertanyaan-pertanyaan interaktif. Sesi pertanyaan itu sebenarnya sangat banyak sekali yang menanyakan Prof, baik itu di chat dan di YouTube dan lain sebagainya, bahkan ada yang via Japri gitu ya Prof ya, dan Bapak Ahmad Saifuddin. Namun kita tidak bisa menjangkau itu semua karena memang kita terbatas oleh waktu dan lain sebagainya.